pesatnya pembangunan infrastruktur, hingga industri dalam negeri di Indonesia, diiringi dengan besarnya jumlah anggaran negara yang dikeluarkan. Hal ini membuat KPK turut mengawasi setiap anggaran yang dikeluarkan karena berpotensi adanya tindak pidana korupsi. Korupsi dapat terjadi di mana saja, karena koruptor selalu punya cara. Triknya pun beragam, mulai dari suap, pemerasan, gratifikasi, dan pemanfaatan kekuasaan. Menurut data di tahun 2021, pelaku korupsi mayoritas didakwa pasal penyuapan hingga pemanfaatan kekuasaan. Pelakunya tak hanya menyisir kalangan pejabat publik, tapi juga dapat melibatkan pelaku usaha. Bahkan, angka penanganan kasus korupsi sejak 2004 sampai 2022 telah mencapai 867 kasus penyuapan, 274 kasus pengadaan barang dan jasa, serta sampai dengan Juni 2022, sebanyak 367 orang pelaku usaha menjadi tersangka korupsi. Berangkat dari hal ini, KPK berusaha mencegah terjadinya praktik korupsi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama pada pasal 18 di mana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan selain denda bagi badan usaha yang terlibat. Hakim dapat memutuskan untuk merampas atau mengambil alih badan usaha oleh negara hingga pencabutan izin usaha. Untuk mencegah itu semua terjadi, hadirlah Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau Panduan Pencegahan Korupsi yang dirancang untuk dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan. Penyuapan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. SMAP bisa dimulai dengan langkah-langkah, diantaranya 1. Menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan. 2. Hindari meminta komisi atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun. 3. Menolak pemberian, penerimaan hadiah, atau gratifikasi dalam bentuk apapun. 4. Tolak segala bentuk jamuan yang berlebihan. Dalam implementasinya, panduan pencegahan korupsi dilaksanakan melalui 6 prinsip dasar, diantaranya 1. Komitmen. Pimpinan sebagai penentu arah. 2. Perencanaan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pelaksanaan, aktivitas anti korupsi sesuai kapasitas badan usaha. 4. Evaluasi, efektivitas perencanaan hingga pelaksanaan. 5. Perbaikan, termasuk pemberian sanksi dan penghargaan. 6. Respon, solusi melalui aksi kolektif. Saya Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, beserta segenap pimpinan dan segenap insan KPK, mengajak seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, mari bersama kita wujudkan Indonesia yang bebas dari praktek-praktek korupsi. Tingkatkan kinerja dan ciptakan lingkungan yang bersih dari penyuapan serta gratifikasi. Yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga keluarga, korporasi, dan tentunya masyarakat bangsa negara. Dibutuhkan komitmen pelaku usaha untuk meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Karena dunia usaha punya peran penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jika tidak dimulai dari diri sendiri, praktik korupsi tak pernah berhenti. Mari kita berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi. Berani jujur hebat, berani profesional hebat.